Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas rahmat Allah, kita selalu diberikan kenikmatan begitu banyak. Mari kita sama-sama bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sholawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Ibu dosen Ibu Sri Andriani yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai mahasiswa. Kami dari kelompok 8 perpajakan ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Pengadilan Pajak atau Banding Pajak. Sebelum saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Afis Rizkian, teman saya Enna Pratiwi, selanjutnya Triana Aslamiyah, dan yang terakhir adalah Muhammad Mubasir. Di sini saya akan menyampaikan sedikit rumusan masalahnya yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama adalah apa definisi dari pengadilan pajak atau banding pajak. Yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang HPP. Yang ketiga, apa saja hak dan kewajiban wajib pajak serta peran Direktorat Jenderal Pajak dalam proses banding pajak di pengadilan pajak menurut Undang-Undang HPP. Selanjutnya saya akan serahkan kepada TV. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari perpajakan. Nah, yang pertama yaitu pengadilan pajak. Apa sih pengadilan pajak ini? Pengadilan pajak adalah lembaga peradilan khusus di Indonesia yang secara independen menangani dan menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga ini memiliki kewenangan yudisial untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perpajakan setelah wajib pajak mengajukan upaya hukum banding atas keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, yang kedua yaitu banding pajak. Banding pajak merupakan upaya hukum material lanjutan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak setelah permohonan keberatan yang diajukan ke DJP tidak dikabulkan atau tidak memuaskan. Banding ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan bukti tambahan dan argumen yang mendukung posisinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu peran UU HPP. UU HPP nomor 7 tahun 2021 adalah regulasi utama yang merevisi dan mengharmonisasikan peraturan perpajakan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks penyelesaian sengketa perpajakan, UU HPP memberikan kerangka terintegrasi mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan, banding, serta penyelesaian sengketa di pengadilan pajak. Nah, yang keempat yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pengelolaan perpajakan di Indonesia. DJP bertanggung jawab atas administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak hingga pelayanan kepada wajib pajak. Nah, yang terakhir, hubungan antara pengadilan pajak, banding pajak, UU HPP, dan DJP. Pengadilan pajak sebagai eksekutif yudisial yang menerima dan memutus, di mana DJP berperan sebagai lembaga eksekutif administratif yang melakukan penetapan dan pengawasan perpajakan. UHPP menjadi payung hukum yang mengatur secara rinci tata cara proses keberatan dan banding serta tugas dan kewajiban masing-masing pihak di dalamnya. Struktur ini menciptakan keseimbangan antara hak dan wajib pajak untuk memperoleh keadilan kewajiban DJP dalam menjalankan administrasi perpajakan yang benar dan transparan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Afis.
Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa perpajakan melalui pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang HPP. Yang pertama, latar belakang mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan. Sengketa perpajakan umumnya timbul akibat ketidakpuasan wajib pajak terhadap penetapan atau keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak DJP, seperti surat ketetapan pajak SKP atau surat keputusan keberatan. Yang kedua, tahap keberatan Direktorat Jenderal Pajak. Keberatan ini merupakan upaya hukum administratif bagi wajib pajak yang tidak setuju dengan surat ketetapan pajak atau putusan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, pengajuan banding kepada pengadilan pajak. Banding ini harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan pajak. Proses ini meliputi sidang pendahuluan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan syarat formal, serta sidang pemeriksaan substantif untuk mendengarkan bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak, wajib pajak dan DJP sebagai tergugat. Yang kelima, putusan dan kewajiban pasca putusan. Putusan pengadilan pajak bersifat final dan mengikat (inkrets), sehingga para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Yang keenam, peran strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam mekanisme penyelesaian sengketa. DJP memegang peran strategis dalam seluruh proses penyelesaian sengketa pajak, mulai dari tahap awal yaitu penetapan pajak hingga menjalani proses pemeriksaan keberatan dan menghadapi proses banding di pengadilan. Yang ketujuh atau yang terakhir, sinergi Undang-Undang HPP, Pengadilan Pajak, dan Direktorat Jenderal Pajak. Pengaturan ini menciptakan kesinambungan antara upaya hukum administratif dan yudisial yang dapat diakses oleh wajib pajak secara jelas dan adil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ana. Baik, selanjutnya ada hak dan kewajiban wajib pajak serta peran Direktorat Jenderal Pajak dalam proses banding pajak menurut UU HPP. Pertama, ada hak wajib pajak dalam proses banding pajak. Wajib pajak memiliki hak fundamental untuk melakukan pengajuan banding atas keputusan keberatan yang tidak memuaskan mereka pada tingkat administrasi di Direktorat Jenderal Pajak. UU HPP menjamin hak wajib pajak untuk mendapatkan akses penyelesaian sengketa secara transparan, adil, dan profesional melalui pengadilan pajak sebagai lembaga peradilan khusus. Hak-hak wajib pajak dalam proses meliputi: pertama, mengajukan permohonan banding dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 3 bulan setelah menerima keputusan keberatan DJP. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai status dan proses banding dari pengadilan pajak maupun DJP. Yang ketiga, disediakan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan argumen yang mendukung posisinya secara adil dan terbuka di persidangan. Dan yang keempat, diwakili oleh kuasa hukum, konsultan pajak, atau pihak lain yang dianggap perlu demi perlindungan hak dan kepentingannya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewajiban wajib pajak dalam proses banding pajak. Sebagai bagian dari sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab, UU HPP menetapkan kewajiban bagi wajib pajak dalam proses banding pajak, antara lain: pertama, membayar terlebih dahulu minimal 50% dari jumlah pajak yang menjadi objek sengketa sebagai prasyarat formal pengajuan banding ke pengadilan pajak. Ini sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban atas upaya hukum yang diajukan. Yang kedua, mentaati seluruh proses persidangan di pengadilan pajak, termasuk penyampaian dokumen, bukti, dan memenuhi panggilan sidang. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan putusan pengadilan pajak yang bersifat final dan mengikat, kecuali jika masih menggunakan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Dan yang keempat, apabila banding ditolak, wajib pajak wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari pokok pajak yang disengketakan sebagai konsekuensi hukum sesuai UU HPP. Dan yang terakhir, peran Direktorat Jenderal Pajak dalam proses banding pajak. DJP berperan sebagai pihak administratif yang mengelola dan menetapkan kebijakan perpajakan serta menjadi pihak tergugat dalam proses banding pajak di pengadilan pajak. Peran strategis DJP dalam proses ini mencakup: pertama, menindaklanjuti dan memproses permohonan keberatan
administrasi dari wajib pajak yang kemudian dapat berlanjut ke proses banding jika keberatan tidak dikabulkan. Yang kedua, menyiapkan dan menyampaikan dokumen, data, bukti, serta argumentasi yang diperlukan dalam persidangan pengadilan pajak untuk membela keputusan yang telah dikeluarkan, seperti surat ketetapan pajak atau SKP dan keputusan keberatan. Yang ketiga, memberikan layanan administrasi perpajakan secara transparan dan responsif untuk mengurangi potensi sengketa, termasuk memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses banding. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perubahan dan penyempurnaan tata cara administrasi perpajakan sesuai ketentuan baru dalam UU HPP untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penyelesai sengketa perpajakan serta memperkuat kepastian hukum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Basir. Dan selanjutnya yaitu sengketa pajak pada kasus PT MPFI atau PT Matsuzawa Pelita Furnitur Indonesia. Permasalahan antara PT MPFI dengan Fiskus mengenai penyesuaian pembayaran pajak ekspor dan pajak masukan oleh Fiskus. Pembetulan pemberitahuan ekspor terjadi karena adanya perbedaan dasar pelaporan BPN. Dan adapun permasalahannya dalam kasus ini diawali dengan keberatan yang dilakukan oleh PT MPFI atas keputusan termohon banding yaitu Direktur Jenderal Pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau disingkat SKPKB pada tanggal 08 Juli 2015 dengan perbandingan perhitungan data antara wajib pajak dengan Fiskus. Dari perhitungan data yang dapat dilihat pada tanggal 10 Oktober 2015, PT MPFI mengajukan surat keberatan terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB pajak pertambahan nilai barang dan jasa tanggal 08 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 1. Atas surat permohonan keberatan yang diajukan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan keberatan pada tanggal 30 September 2016 yang isinya 1. Menolak keberatan wajib pajak dalam suratnya pada tanggal 01 Oktober 2015. 2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa pada tanggal 08 Juli 2015. Masa pajak Juli 2013. Perincian jumlah pajak dan juga perincian jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam KEP keberatan sebesar Rp209.813.098. Dan selanjutnya penyelesaian sengketa. Proses sidang. Tanggal 28 Desember 2016, PT MPFI mengajukan surat banding dan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2016. Tanggal 20 April 2017, surat tanggapan terbanding diterima Pengadilan Pajak yang berarti melewati jangka waktu 3 bulan. Tanggal 18 Mei 2017, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon banding. Menyerahkan surat bantahan dalam kasus pemohonan banding tidak menyampaikan surat bantahan. Pembuktian, surat atau tulisan, pengakuan para pihak atau pemberian keterangan yang dilakukan pemohon banding atau termohon banding dalam persidangan pengadilan pajak, pengetahuan hakim mengenai hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya, proses pembuktian dalam pemeriksaan banding yang dilakukan terhadap PT MPFI memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selanjutnya putusan banding. Hasil yang diperoleh majelis dalam persidangan banding setelah menghimpun data dan menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak dan kredit pajak merupakan dasar untuk menetapkan dan menerbitkan ketetapan semula. Terbanding menentukan dasar pengenaan pajak ekspor sebesar
Rp94.742.583.877. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan oleh terbanding sebesar Rp5.640.212.237. Pemohon banding melaporkan dalam SPT dasar pengenaan pajak ekspor sebesar Rp80.958.971.888. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan pemohon banding sebesar Rp5.792.118.786. Namun, pada saat mengajukan keberatan pemohon banding menyebutkan secara eksplisit sebesarnya pajak masukan yang dapat diperhitungkan menjadi sebesar Rp5.791.189.494. Akhirnya, majelis mengabulkan sebagian permohonan banding dari pemohon banding, yaitu koreksi terbanding atas DPP ekspor sebesar Rp13.789.999 menjadi Rp13.861.931.148. Koreksi pajak masukan sebesar Rp145.977.257. Tarif PPN atas penjualan ekspor adalah 0% dan tidak terdapat sanksi administrasi, maka koreksi terbanding tersebut tidak berpengaruh terhadap PPN yang masih harus dibayar pemohon banding untuk masa pajak ini. Terima kasih. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kelompok 8 ini yaitu pengadilan pajak merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak antara wajib pajak dan DJP. Dengan proses yang diatur secara jelas dalam UU HPP, proses banding pajak memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan hukum atas keputusan perpajakan yang tidak memuaskan dengan kewajiban untuk membayar sebagian pajak sebagai syarat formal. DJP memiliki peran strategis dan melakukan penetapan, pemeriksaan, dan mempertahankan keputusan perpajakan, serta memberikan pelayanan administrasi perpajakan yang transparan dan efisien. UU HPP memperkuat perlindungan hukum bagi wajib pajak dan DJP, sekaligus menegaskan kewajiban dan sanksi yang harus dipatuhi dalam proses penyelesaian sengketa perpajakan. Baik, itu saja penjelasan materi dari kelompok 8. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, demikian hasil dari presentasi kami mengenai pengadilan pajak atau banding pajak. Terima kasih banyak untuk Ibu dosen Sri Andriani SEMSI yang telah menerima hasil presentasi kami. Mungkin jika ada salah kata, salah penyebutan nama, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.